Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita mulai memperbaharui niat kita bahwa majelis kita ini majelis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi. Alaniyatul Gabun yatikul ma'mun an yarzuqna Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlasa fil amal wal ikhlasa fil ilm wa an yubarik lana uluma masyayikhina wa khususan al-Imam An-Nawawi wa ghairihi min ulama jahadidah wa an yarzuqana wa iyyahum al-jannah wa yu'idana minan nar wa an yarzuqana Allah dzurriyyatan thayyibatan. Amin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumi fid dharain. Babun fit tafkiri fi 'azimi makhluqatillah ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalul akhirah wa sa'ir umurihima wa taqsirun nafsi wa tahdibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah. Bab memperhatikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merenungkan dan merenungkan kehancuran dunia dan kejadian-kejadian akhirat yang menakutkan serta mengingatkan diri daripada ketidakdoran dan membawanya untuk beristiqamah. Kita sudah menjelaskan tiga ayat. Nah, ayat yang ketiga Allah Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Maka apakah mereka tidak melihat unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Ayat ini menganjurkan kita untuk merenung dan tafkir, merenung, mendalami tentang unta. Kenapa ada gajah? Padahal gajah lebih besar dari unta. Maka jawaban ulama tafsir, karena gajah tidak dikenal oleh bangsa Arab. Yang pertama, makanya ketika Abraham masuk dengan tentara gajahnya, mereka ketakutan luar biasa. Yang kedua, ternyata fadilahnya ibil, keutamaannya unta dibandingkan gajah besar unta, bahkan dalam sifat-sifatnya, sehingga Allah menyebut ibil itu bukan sia-sia, untuk mengingatkan kepada kita itu luar biasanya unta itu. Apalagi bangsa Arab pada zaman itu, zaman Nabi sampai sekarang, mereka sangat mencintai unta. Bahkan mereka mendalami, mengenali sifat-sifatnya unta itu. Makanya Allah mengingatkan kepada mereka, afala yanzuruna ilal ibil, tidak akan melihat mereka tentang unta mereka. Kemudian langit, di mana saja kita ini berada pasti ada langit, ya Allah. Nah, maka langit ini paling mudah kita renungkan. Adakah ya Allah Ta'ala apa? Min ghairi amadin tarawna. Allah ciptakan langit ini tanpa ada tiang. Dan jelas kita ada tiang yang ada. Kita membangun rumah kalau ada tiang lumpuh. Kemudian gunung itu memang menakjubkan kalau kita melihat.
Makanya orang Banjar tuh desi gunung sebetulnya benyanyian gunung yang bermijak. Jadi gunung secara ilmiah juga sangat memiliki pengetahuan, menambah pengetahuan yang luar biasa. Jadi intinya dari ayat ini, kita itu sebagai penuntut ilmu jangan sebatas ilmu syariah saja. Ilmu umum harus kita dalami. Jadi bagus tuh buku-buku tentang testimoni Tuhan itu. Dia tanya Zakir Naik, Meracal Al-Quran, bagus tuh. Sebelumnya si Ano kan, si Yahya Harun. Tapi Yahya Harunnya aneh orangnya. Padahal majalah anunya bagus itu. Tapi video-videonya dulu itu bagus. Memang menakjubkan kita. Nah, kalau sekarang ini yang konsen dalam bidang tafakkur di makhlukatillah ini, Syekh Abdul Daim Al-Kahil. Saya nggak tahu ada terjemahnya bahasa Indonesia. Nah, kalau di YouTube itu ataupun di Facebook sering itu Syekh Abdul Daim Al-Kahil itu konsen. Nah, sedangkan yang berlembaga itu di Mekah, lembaganya namanya Al-I'jazul Quran, Al-I'jazul Ilmi fil Quran wa Sunnah. Menurut cerita penggagasnya Buya mantan presiden kita B.J. Habibie. Nah, kita bangga. Jadi penggagasnya itu beliau. Jadi beliau ini menggerakkan ulama-ulama Arab khususnya yang tinggal di barat, yang berisi pengetahuan di bidang-bidang pengetahuan umum, ilmiah lah istilah kita itu, kedokteran segala macam, itu diminta oleh beliau untuk dihimpun mereka, yang muslim-muslim dihimpun. Makanya di Indonesia ada ICMI kan, Ikatan Cendekia Muslim. Nah, jadi ketika beliau ke Saudi, sini beliau menyarankan itu dan didirikan oleh Rabitah Alam Islami. Lembaga ini namanya Al-I'jazul Ilmi fil Quran wa Sunnah. Jadi ayat-ayat dan hadis Nabi itu dikaji secara ilmiah. Di antara kajian Syekh Abdul Daim Al-Kahil ini yang antik itu adalah tahun 2018 baru saya didapatkan. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa orang mati itu mendengar. Orang yang sudah mati itu mendengar. Jadi semua anggota tubuhnya ini berangsur-angsur rusak. Kalau anggota yang kita mata, jantung, ginjal itu antara 6 sampai 24 jam. Makanya kalau ada orang mati tabrakan atau orang menyumbangkan matanya itu masih bisa digunakan. Atau ginjalnya atau jantungnya masih bisa digunakan. Kenapa? Karena masih berfungsi. Orang lain yang hilang, rohnya dicabut, tapi tubuhnya masih bisa digunakan. Bahkan itu secara bukan ilmiah lagi, itu secara rahasia umum. Orang-orang yang menyiapkan penyelenggaraan jenazah itu tahunya hasil. Kayak mengukur kapan. Itu di sini jangan mempas, tambahin lagi sekilan dari atas, sekilan di bawah. Kenapa, bro? Kayaknya bisa melebar gitu. Bisa melebar, bisa tinggi. Kenapa? Karena anggota tubuh kita ini setelah mati itu masih. Nah, jadi ilmiah yang penemuan ilmiah sekarang ini, orang mati itu mendengar setelah dia wafat itu, bahkan ketika dokter mengatakan orang sudah meninggal, alaihi habari dan sanatnya, dia mendengar. Dia tidak aku berteriak, aku pada mati lagi, tapi dia dengar. Tapi dokternya sudah mati itu, dia mendengar. Jadi hadis Nabi SAW mengatakan innahu la yasma'u qar'an 'alikum. Ketika Nabi menguburkan seorang sahabat, lalu Nabi berhenti sejenak di atas kubur, duduk. Lalu Nabi bersabda, innahu la yasma'u qar'an 'alikum fas'alu li akhikum sabat. Sesungguhnya dia mendengar jejak kaki atau jejak sandal, bunyi sandal tepak sandal kita itu dia mendengar. Oleh karena itu kita berdoa. Ketika kita berdoa dia mendengar. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Dia mendengar. Makanya kita kada boleh langsung bermaksud bukan aja lagi. Duduk ketemu. Nah, lalu budayanya lain-lain. Kalau orang Muhammadiyah ada bacaan.
Kalau mau beli mah ada ceramah, ya, atau ucapan terima kasih dari keluarga. Kalau kita warga orang NU kadang baca Yasin, karena Al-Quran Karim itu terbukti juga secara ilmiah menenangkan jiwa kita. Dan secara kasat mata, kisah kawan tertawa juga. Waktu Sidin kena COVID di sini membaca setengah ayat terawat, saking manggahnya kayak dikacak ini. Tapi begitu dibacakan yang bini Al-Quran, nyaman benar. Dan kita kata saja dibimbingkan Korea. Bukan masalah itu, Ustaz. Beliau bilang bini ulunnya pada waktu itu tempat jogging, suara serak banyak. Jadi membaca ayat itu mengamat ayat. Bilang pada kau kepandir itu aja membaca, apalagi macam. Tapi kita mendengarnya ini betul biasa. Ada sebuah peristiwa setelah perang Badar, Rasulullah SAW itu setelah mengumpulkan orang-orang yang mati daripada pihak orang Quraisy itu dikuburkan dalam satu tempat, namanya Qalib Badar. Lalu Nabi itu bersabda, hai orang-orang Quraisy, sudahkah kalian menyaksikan apa yang saya bilang, apa yang saya ucapkan, apa yang saya ingatkan? Jadi kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, apa sampean berbicara dengan orang yang mati? Jadi jangan Nabi, demi Allah mereka sekarang ini lebih mendengar daripada yang sebelumnya. Artinya membuktikan jalan Nabi tentang akhirat. Kan akhirat itu yang tahap pertama itu ketika sudah masuk di kubur itu sudah masuk alam akhirat. Makanya orang ulama menyebutnya alam barzakh. Apa arti barzakh? Ada penghalang. Jadi mereka itu mendengar. Akhirnya kita ini ada apa? Menuju hari. Dan yang menuju hari itu pendapat Imam Taus daripada tabi'in yang menyatakan bahwa arwah orang-orang yang meninggal kalangan kita ini masih ada damai segala macam. Maka kita bacakan Al-Quran. Imam Taus itu 7 malam. Ini berjangka kawan kita kalau ada yang meninggal itu kepada keluarga kita khataman Quran itu 7 malam. Yang bisa modal lah untuk menegaharikan yang makan segala macam ya. 7 malam sampai 7 malam. Nah, ada lagi ulama berpendapat sampai 25 hari, ada yang berpendapat 40 hari, ada lagi yang berpendapat sampai 100 hari. Maka pendapat-pendapat ini walaupun ada jelas siapa yang mau berpendapat, artinya ada jelas kalau paus itu jelas 7 hari. Nah, tapi pendapat-pendapat ini kita ambil kenapa? Karena ternyata secara ilmiah sekarang ini itu dengan dalam waktu yang lama. Karena tahu batasnya berapa hari? Dengan waktu yang lama. Makanya guru-guru kita, diantaranya Habib Umar bin Hafiz, itu beliau pada ziarah ke kubur yang para aulia, para guru-guru sini. Apa dia? Sini apa dia? Budaya orang NU mulai ziarah kubur Gus Dur itu apa dia? Kalau kalangan kaula muda yang menyebut diri mereka salafi itu dianggapnya menyembah, lalu digalari apa kaburiyun. Nah, jadi mereka ini terbatas ilmunya. Buktinya nih Abdul Daim Al-Kahil ini menjelaskan itu secara ilmiah. Dan yang melakukan penelitiannya aneh, seorang dokter yang tidak percaya dengan alam gaib, nggak percaya. Dia nggak percaya, tapi oleh karena itu dia menciptakan alat yang bisa mendeteksi manusia itu anggotanya masih hidup enggak. Jadi dia menyatakan dari sekian lama dia penelitiannya, pada 2018 dia menyatakan bahwa si mayit orang sudah meninggal itu mendengar ucapan kita orang yang hidup itu, walau tapi dia tidak bisa jawab. Dia mendengar, dia bisa jawab dalam waktu yang lama. Kita tahu berapa itu? Jadi ulama-ulama Tuhan ini juga benar mereka. Nah, makanya saya tuh kada mulai sejak zaman dulu memang kada percaya gitu, tapi nggak pernah mendustakan. Kenapa? Karena saya bilang ini kan ulama, pasti ada jalannya, pasti ada yang mereka dapat, hanya saya tidak tahu. Nah, maka saya tidak pernah bicara mengatakan itu bid'ah, tidak pernah saya bicara. Walaupun saya
sama berpikirnya dengan orang-orang Wahabi, orang-orang Salaf itu sama sih berpikirnya kan, si sekolahnya kan sama dengan mereka, tapi nggak pernah sih ceramah gitu. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa setiap negara, setiap ulama memiliki pengetahuan yang kita ada tahu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap orang yang alim adalah yang lebih alim. Dan Allah buktikan itu dalam surah Kahfi. Nabi Musa itu alim pada alim. Ketika pertanyaan murid Sidin, wahai Sayyidina Musa, itu dapat gelar kalimullah, Allah bisa berbicara dengan Allah. Luar biasa jabatan Sidin. Pangkat Sidin itu luar biasa. Adakah orang yang paling lebih alim dari dia? Pertanyaan gitu, adakah lebih alim dari dia? Setahu pun sini kata tidak. Makanya Allah suruh, ada Allah ada yang lebih alim dari kamu, datangi hadir. Cirinya ini. Nah lalu ada orang yang memahaminya berarti ilmu Nabi Khidir lebih hebat dari Musa, keliru. Nah, jadi kesimpulannya bukan Nabi Khidir lebih alim daripada Nabi Musa, enggak. Tapi kita kalau kita tahu sebagai seperti Nabi Musa AS punya pengetahuan, enggak boleh bilang saya tahu segala-galanya. Enggak boleh sombong dalam ilmu. Nah, makanya Nabi Musa AS menunjukkan sikapnya. Ketika ditegur Allah, ya Allah, ada yang alim dari kamu. Ya kah? Lu di mana orang mencari? Jauh Nabi Musa mencari sampai ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir juga apa? Apa dia bilang? Nah, apa dia di akhir ayat pertemuan mereka? Ma fa'altu an amri. Apa aja yang aku lakukan bukan dari perkara aku, bukan kehendak aku, istilahnya. Itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma fa'altu an amri. Jadi kalau kita berilmu, jangan sekali merasa sombong. Cukup sudah ilmu kita, tapi kita harus nambah terus. Makanya kaitannya dengan penutup ayat ini, fazakir innama anta muzakkir. Ini kan hafal yang zuru, ini kan pengetahuan nih. Kenapa kaitannya kada Allah ada menyebutnya tentang ilmu, tapi tentang peringatan? Karena ilmu itu, kunci ilmu itu adalah memberikan peringatan. Buat apa punya ilmu kalau kada dipakai? Jadi di dalam Kalilah wa Dimna, kitab Kalilah wa Dimna itu kitab karya orang India yang kemudian dalam perluasan Futuhat Islamiyah ditemukan di perpustakaan Persia. Ketika zaman Sayyidina Umar orang Islam berkuasa di Persia, mereka menemukan buku itu dalam bahasa Persia. Jadi dari India diterjemahkan ke bahasa Persia, lalu diterjemahkan oleh Abdullah bin Muqaffa kepada Arab, bahasa Arab. Jadi kitab Kalilah wa Dimna ini kalau kita membacanya, ternyata dongeng-dongeng yang seluruh dunia kita baca, kita tahu kisah binatang-binatang bicara, itu dari situ sumbernya. Sama kitab 1001 Malam, itu aslinya India yang diterjemahkan ke bahasa Persia, kemudian diterjemahkan dari bahasa Persia diterjemahkan kepada bahasa Arab, Alfu Laila wa Laila. Makanya ngaranya Syahrazad. Syahrazad itu raja di India, raja zalim. Bila begini bunuh, bini kada terus begini bunuh, kada terus begini bunuh. Lalu akhirnya ketemu dengan siapa yang untuk mencerita. Jadi bila malam gelisah kota guling bergeser sampai 1001 malam. Nah jadi kalau Dimna ini ada sebuah cerita pendek tapi menjadi inspirasi bagi kita. Jadi ceritanya itu orang sugih kaya raya guring, lalu menggertak jendela, hilak sedih, ini maling naik. Begitu maling naik, biarkan ini dulunya, banyak operasi, gila ini sudah mau, nak tangkap. Soalnya tuh guring sih Den. Esok kan habis banyak dibawanya sudah. Nah jadi jarsi Abdullah bin Muqaffa yang pengarang penerjemahnya, inilah contoh orang yang berilmu tapi tidak ada manfaat ilmunya. Tahu maling naik tapi tidak dipakai. Nah
Jadi ini hubungannya, kenapa berzikir, nama anda berzikir? Karena ilmu itu memperingatkan, mengingatkan kita. Jadi yang tahu mengingatkan yang kada tahu, atau mengingatkan yang lupa. Nah, lalu akhir ayat, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Terusnya, tidakkah mereka berjalan di muka bumi agar mereka melihat? Jadi ini ayat ajar Syekh Abdul Rahim ini dalil berjalan rekreasi. Jadi kita ini di sini kaum sufi itu kan hendak hidup ini kan untuk apa? Untuk menggali dan meningkatkan iman, menguatkan ketakwaan. Nah, di antaranya kita adalah tafakkur dalam ciptaan-ciptaan Allah. Jadi dari sini kalau anak berjalan, karena negeri kafir pun sekaligus ada apa-apa dengan niat apa? Salah sirup. Jadi ada kitab karya ulama Mesir, judulnya Alihatun Tubaq fis Aswaq, Tuhan yang dijual di pasar. Itu ternyata inspirasi beliau ketika beliau ke Bali. Kan jauh-jauh kan? Oh, jadi pakai saya di Bali. Kita orang Indonesia jangan pernah ke Bali ya. Haji Sakrani berkisah, Ustaz pernah ke Bali kan pernah? Wah, di Bali itu angker Ustaz. Iyalah, angker kayak apa? Bila ada patung-patung apalagi yang diselimuti oleh kain, itu auranya lain. Yang ke Borobudur pernah. Ternyata ada gambar-gambar porno di Borobudur itu. Orang-orang hebat itu membangun tuh kayak apa? Alat beratnya ya Pak, traktornya ya Pak, zaman bahari itu. Jadi kecanggihan manusia itu ada hanya zaman sekarang, dari zaman dulu. Tapi kenapa Allah musnahkan? Karena ada iman. Fir'aun itu katanya jadi dia sombong satu aja, dia punya tim dokter hebat, oleh karena itu gak pernah sakit. Wahidnya nggak bisa, sakit parutnya Fir'aun tuh. Ayo, wahidnya ada. Kalau wahid dianggap apa penyakit, ada pernah, karena perlu kada pernah. Hebat banget Fir'aun. Kenapa saking hebatnya tim dokternya, dokter presidennya terhadap ini sombong dia, makanya dia merasa Tuhan. Ana rabbukum la'ala ya. Allah kan mengabadikan ya, dia bilang, faqala ana rabbukum la'ala. Saya Tuhan kalian yang tertinggi. Jadi kita kalau ada rezeki, tak ada salahnya kita jalan-jalan. Tapi ingat ini, kalau yasiru fil ardh. Apalagi yang serupa dengan ayat ini. Banyak lah ayat mirip dengan ini. Jadi kalau dicarikan yang banyak aja tahu ya. Ya afalam yasiru, afalam yanzuru, afalam yatafakkaru, awalam yatafakkaru. Jadi itu semua di bab ini. Bab kita merenungkan. Jadi kalau kita hendak istiqamah, kita mengikuti alur berpikirnya Imam Nawawi ini kan semua kemarin babul istiqamah. Nah, dari istiqamah tafkir. Nah, setelah tafkir maka action. Jadi setelah kita merenungkan maka masuk kita bab baru namanya apa? Al-mubadaratu ilal khairat. Judulnya ialah Al-mubadarah ilal khairat. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala babun fil mubadarati ila al-khairat wa hasb man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab tentang sesegeranya kita mubadarah artinya apa nih? Cepat kita bergerak untuk melakukan kebaikan dan mengajak kita, memotivasi kita untuk cepat bergerak menuju kebaikan itu, menghadap kepadanya tanpa ada ragu-ragu. Ini bahasa ringkasnya actionnya. Kalau tadi kita berpikirnya, oh bagaimana Allah ciptakan ini, ciptakan itu, bagaimana, lalu kita dapat renungannya, kita harus ada actionnya. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Dan Allah menyebutnya dengan jamak khairat, bukan khair saja, al-khairat. Dan Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegeralah kamu
kepada ampunan dan daripada Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah syariah itu musarah itu bersegera, berlari. Nanti Nabi akan berikan gambarannya. Bagaimana kita berlari melakukan kebaikan? Bagaimana kita berlari minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita begitu sadar kita astagfirullahaladzim, asas santai-santai sadar alhamdulillah. Ada terus yang kita baca, ada terus istighfar dan bacaan yang kita mulai kita baca. Wa jannatin, dan surga. Ini wow di sini wow halih namanya. Jadi bukan dan kemudian ada. Jadi hendaklah kalian bersegeralah minta ampun kepada Allah, kepada Tuhan kalian, dan ada hal. Ini bila orang beristighfar dia akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Surga ini luasnya apa? Seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang bertakwa. Seluas bumi. Bumi itu kalau dalam Al-Quran disebut al-ard. Dan seringkali kadang-kadang ada, kadang dijamak, kadang tapi yang seringnya apa mufrad ya, samawati wal ard. Walaupun ada samawati wal ardun ya, jamak. Nah, berarti bumi itu berlapis-lapis. Di ayat kan ada ya. Ada ardun. Di anu jadi tahlil lah yang banyak tuh. Yang di tahlilan itu kalau di ayat ada ya. Adalah ardun lah. Wal ardun artinya. Kalau hadis berarti di hadis saja ada wal ardun wal ardin ada. Ada di Quran. Mencari apa kan? Wal ardun atau wal ardin. Nah, adalah bumi itu dijamak. Nah, kalau jamak berarti 7 lapis. Sab'a samawati wal ard. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tapi kenapa bumi tadi kada dijamak? Karena lapisan itu berlapis, kada berjeda. Kayak wadai lapis saja. Nah, makanya kita wadai itu kada menyebutnya wadai lapis, kada. Wadai lapis saja. Padahal banyak lapisannya. Nah, lalu disebut ard. Nah, tapi kalau langit itu kenapa dijamak? Karena dia berjeda. Langit pertama ada jedanya lagi, langit kedua ada lagi ketiga. Makanya jar Nabi SAW, ma bainal ardi was samai dunya masiratu 500 am. Perjalanan antara dari bumi ke langit pertama, langit dunia kita lihat nih, 500.000 tahun. Dari langit pertama, kedua 500.000 tahun, yang ketiga 500.000 tahun dan seterusnya. Jadi kalau kalian melihat di perkebunan besar itu ada gambar jadi matahari di langit keberapa, bulan di langit keberapa. Nah itu keyakinan kita orang muslimin. Tidak seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah bahwa matahari yang jadi pusat alam semesta ini, nah, yang disebut apa? Tata surya kan? Tata surya ada matahari, kemudian surya. Sampai 9 malah. Yang batu ini kan berubah kalau jalan, ada lagi tambahannya lah. Ada lagi yang dihilangkan, ada yang ditambah. Berarti pengetahuan orang barat ini masih kada sempurna. Nah, kalau kita orang Islam kada. Nah, jadi mereka berhayal dari tata surya kita ini. Ada lagi tata surya, ada lagi, lalu berputar, terkumpul semuanya itu, lalu ada yang namanya black hole. Jadi ada suatu pusaran besar hitam. Nah, lalu ada sebagian kaum muslimin yang menafsirkan zatid bihan zatid bihan, wardatan kadihan. Wardatan kadihan itu ada kan di luar angkasa itu kayak merah-merah kayak bunga mawar tapi ada merah-merah. Nah itu diterjemahkannya wardatan kadihan. Nah, jadi jar guru saya dahulu al-i'jazul ilmi fil Quran was sunnah itu jangan tapalik nih sendiri. Jangan Al-Quran dan hadis membuktikan ilmiah.
tapi ilmiah membuktikan Al-Quran hadis. Nah, jadi mereka-mereka yang apa tentang di surah Nabi Ar-Rahman juga bahwa kita ini kan akan menembus langit itu kecuali sultan. Tafudhu min aqtaris samawati wal ardi la tafudhuna illa bisultan. Itu kan waktu kejadian kebohongan orang Amerika bahwa mereka sampai ke bulan. Itu kan orang Islam ini galau juga. Galau, itu bujurkah sampai ke bulan? Padahal bulan dalam keyakinan kita termasuk tadi di arti itu di bulan itu di langit ketiga. Berarti sudah nembus ke langit pertama kedua nih, bukan Amerika nih. Sekalinya ujung-ujungnya bohong kalau bujur sekalinya di dalam studio mereka bikin film diperlambat seolah-olah di atas bulan. Karena ada kepentingannya atas bulan tuh, ada jadi duit. Tapi hanya karena mereka bersaing melawan Uni Soviet pada saat itu, Uni Soviet bisa menerbangkan anjing ke luar angkasa dan anjingnya sehat karena mati. Jadi kalah Amerika nih, lalu ulahnya tadi si Alan Strong gitu. Dasar strong bujur itu orang. Bujur itu dusta lah. Nah, andai kata bujur, Syekh Muhammad Ali Syarawi bagus menjawab. La tanfuduna illa bisultan. Ayat Al-Quran menyatakan kalau memang mereka sampai itu ada izin Allah. Lalu membuktikan kalau andainya bujur itulah, andai kata bujur ini kita paksa andai-andai karena ada bujur semua. Ada pembuktian kecuali dengan Al-Quran. Saya teringat waktu SD kelas 6 tuh, karena guru ilmu pengetahuan alam tuh kan ceritakan bahwa bumi berputar, bumi berkelilingi matahari. Pas guru kami itu pada masuk, yang masuk siapa? Guru tahfiz. Guru tahfiz naik situ. Jadi sini. Apa begitu kata Ustaz? Iya, Ustaz. Saya mulai sejak kecil di Sib Ali sini di sini. Nggak pernah Sib Ali itu terputar kasar Amir di sini. Saya ini asli keturunannya orang Patani di Thailand, dan nggak pernah Thailand tak Makkah di sini. Bujurlah aja sih, dan coba pikiran berikut pikiran saya. Presiden tadi, presiden tadi. Nah, jadi kita ilmiah yang membuat ilmiah ini kadang mesti lagi. Jadi kalau kita bujurkan ya, banyak Israeliat lah. Ya Allah. Kalau mereka bilang bahwa pusat bumi ini adalah matahari, kenapa di Al-Quran surah Yasin yang kita baca wasyamsu tajri lari, wasyamsu tajri mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil. Manazil itu apa? Kedudukan. Manazil hatta ada kalau urujul qadim. Setiap malam bulan itu ada posisinya. Nah, Romo kaji. Nah, jadi kalau luas bumi dan langitnya di luar biasa tadi luasnya, maka surganya Allah beri bagi orang yang bertakwa. Dan sebuah riwayat itu tingkat paling rendah. Paling rendah orang di surga itu tingkatannya adalah luas rumahnya itu, surganya itu seluas langit dan bumi. Nah, apa yang di Firdaus al-A'la mungkin ya. Jadi kalau berdidikan kita, ya Allah masukkan surga walaupun yang paling rendah. Walaupun yang paling rendah. Di hadis Syama'il kan lucu kalau kita Nabi tertawa. Udah masuk surga ya Allah, berpaling aja. Menghadap ke neraka, burit ke surga. Hangit munaf belakang kan. Palingkan aja ya Allah. Tapi kita mudah-mudahan kita kayak itu ya Allah. Sampai yang kisah Nabi yang masuk surga terakhir. Habisan dah palingan surga. Ya Allah, kamu berjalan, lihat rumah-rumah orang, istana-istana orang, lihat tinggal. Sudah hanya Allah Ta'ala kamu melihat, sudah dia melihat apa hayalakan nih kan. Hayalakan itu apa nih kan? Sudah menghayal. Nah, maka jara Allah, aku beri 10 kali lipat daripada kamu hayalkan. Saking gak ada pertanyaan takut bujur gerang ya Allah. Nah, tapi itu tertawa luar biasa. Nah, jadi ini janji Allah. Jannatin arduha
as-samawati. Ada yang ayat lain arduha ka'ardi kan, ka'ardi sama itu penjelasan lebih jelas lagi. Memang kada yang jamak kalau yang Ada di- empat ini di anu kata-kata yang tadi kawan jarikan la tujad nataij lil bahth, yaitu kalau yang al-ab aja 425 ayat. Oke, kalau al-arabin kada ada la tujad ya. Nanti kita ada lagi. Alhamdulillah, teman-teman menjaga. Jadi yang ada di hadis saja. Matur al-Arabi. Kita lanjut sama-sama baca hadis. Al-awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي المؤمن ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai sepotong malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, tetapi pada waktu sore dalam keadaan kafir, atau pada waktu sore dia dalam keadaan beriman, tetapi pada waktu paginya dia berada dalam keadaan kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Di Riwayat Muslim 126 118. Badiru al-mubadarah, jadi apa, bergegas. Jadi jangan mimpi, bergegaslah untuk melakukan amal kebaikan maksudnya. Makanya ada alif lam al ta'rif. Badiru bil a'mal. Jadi segeranya bila ada niat anak bersedekah, belakang aja mikir-mikir, banyak pikir, action aja langsung. Istighfar, baca istighfar. Di mana keadaannya? Astagfirullah. Ya, anak minta ampun, minta kuitan, langsung aja. Jangan sungkan-sungkan. Kadang-kadang kita ini anak bermohon kebaikan ya. Ini kita berasa aja makan. Masih aman juga lagi. Sudah belum tuha benar lagi. Masih sehat, kita ada Nabi memberikan penjelasan. Jadi kenapa kita disuruh Nabi untuk sesegeranya melakukan amal kebaikan? Karena ada nanti halangan-halangan, disebut fitnah. Fitnah itu artinya arti fitnah ujian, namanya fitnah. Sudah pasti ada fitnah. Fitan itu jasrin al-mani'a min kamalil amal au min husnihi. Jadi fitnah itu kita nak nyumbang di masjid. Hari Jumat sedih. 5.000 sedekahnya 10.000. Pak, lama 20.000 deh. 20.000. Soalnya pengumuman di masjid. Pas masjid 1 miliar 340 juta. Terjadi itu fitnah. Kita ada fitnah. Sugihnya sudah masjid 1 miliarnya. Tadi anak bersedekah udah 20.000 udah bandak. Boleh keluar pada masjid pun kadang beri juga. Makanya mau keluar dari masjid. Karena jadi mari masjid saja. Kalau cari jangan faktor kita tak keluar. Nah itu fitnah. Jadi fitnah itu jadi sini menjelaskan itu menghalang amal sekaligus semuanya atau menghalang mengurangi fadilahnya. Makanya fitnah dan kaitan lainil muslim, dan Nabi menggambarkan fitnah itu seperti potongan malam yang tergelap. Ya bisa lah ke alam terbuka jalanan. Kadang itu bisa lain-lain. Ya lah, ada yang kadang tuh masih
Ya kan kita baru beberapa kali kenal sih baru di sini. Kita kenal dulu ya. Ada kadang tuh sampai tangan sholat dulu ya. Kadang aja ngomong kan. Kalau kita di kota ini kalau melihat itu, kalau kita di terbuka coba, itu ada yang gelapnya itu tuh macam-macam. Ada yang gelapnya itu yang masih kau melihat kita bayangan manusia berjalan apa itu. Ada gelapnya itu dasar ya biar Nabi tepaan minal lilin muslim. Jadi potongan daripada potongan malam yang gelap sehingga kita tangan kita kan melihat. Idza akhraja daulam yakad yaraha. Al-Quran itu menyebutkan itu. Kalau kita ngelorong tangan kita kan akan menyebutkan melihat di tangan kita. Kita hanya merasa tangan kita kan saking gelapnya. Jadi Nabi memberikan gambaran itu. Bagaimana fitnah itu? Fitnah itu ya Nabi orang yang beriman waktu besokan sore kafir. Sore atau orang sore beriman pagi kafir. Apa alasannya? Dijual agamanya. Dengan apa? Dengan aradud dunia. Apa aradud dunia? Kepentingan dunia. Mungkin karena duit, karena jabatan, karena apa saja. Nah, apa yang dimaksud dia kafir? Maka Syekh Ibnu Ailan ada dua makna kafir tadi. Bisa kafir nikmah, bisa kafir bersujud hakiki. Kafir nikmah itu artinya apa? Kadang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ajar orang kada puas dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Isi duit, aku ini kada sugih lagi. Ajar kau tadi bisa tadi. 3 bulan di rumah ada sing binian, ada berduit lagi aja. Bagaimana kalau harangnya pian jangan begini 3 nih kawan, 3 buah rumah di sini. Jadi kita manusia ini kadang-kadang apa merasa puas dengan apa yang dimiliki. Yang bisnis sepeda, yang bisnis motor, yang bisnis motor, yang bisnis mobil. Kapalo aja berjalan, jangan bersepeda aja. Ini mau bersepeda masih sakit dalam tobat bersepeda aja kan. Imba sudah bersepeda jangan bisnis motor, bisnis sepeda motor, anu jarum sepeda motor itu hujan kehujanan di lapas kepanasan nak mobil. Imba bawa mobil, mobil yang ada bagus nih jarum ada yang anu canggih. Mas sudah berisi anu nak pesawat pulang. Wama mala'a fi ibnu Adam illa turab. Dan Nabi kada akan berhenti, keserakahan itu tidak akan berhenti sampai dia penuh mulutnya dengan tanah. Makanya kita ini bila mati cuma kan ke tanah. Ini perlu kita tempat sekali-sekali kan. Sisihkan waktu bila ada orang kematian tempat lah. Sekali-sekali kita tempat sampai rumah mengurakan. Jadi tidak hanya sholat jenazahnya al-qawa, ada waktu sekali-sekali kita tempat sampai rumah mengurakan. Karena itu tazkirah bil maut. Mengingatkan kita mati ini bukan berarti kita berhenti, tapi mengingat kita mati itu justru untuk tidur. Maka lalu dengan kita mati mubadarah bil amal. Ketika kita mubadarah bil amal, kita harus hati-hati jangan sampai ada kufur nikmat. Makanya saya tuh salut dengan ada orang-orang Tuhan. Saya lihat di Masjid Jami itu kelihatan kan. Bilanya habis sholat subuh untuk habis ceramah itu ada yang sudah sembahyang isyraq keluar gitu dan ceramah sampai habis sholat isyraq. Terus ini sujud. Maksud isyarat sujud apa kayak sujud syukur. Orang Tuhan ini sujud syukur kita anu lah jalan-jalan kan. Jadi salat subuh berjamaah itu bagus lah kawan-kawan. Kalau pada kau setiap hari ya sekali-sekali lah tiap seminggu itu paling ada 2 kali atau 3 kali pun ke masjid. Karena di masjid itu banyak orang tua. Apalagi aku di Barkah itu kan kadang banyak jamaahnya. Kalau di Jambi kan masih luas lah. Banyak masjidnya luas tuh kadang kita kurang akrab lawan jamaah. Tapi kalau di Barkah halus masjidnya, apalagi ada makanan hari Rabu. Jadi berapa umur pian? 17 ya. 71. Masya Allah. Sehat. Haji Aini gula dia bisa tahu sih. Masya Allah. Berapa umur? 90 aja deh. Iya, beda juga. Anak Sidin waktu dulu anak Sidin dia. Dia anak surat Sidin. Ada anak Sidin tuh nggak pernah. 60 berapa lah? Anak Sidin
Jujur, berarti jujur aja 90 cm itu. Masya Allah tetap karena atlet pemain. Tapi menurut kita bukan karena atletnya, tapi karena semangatnya. Kayak api itu kuat juga kayak api. Kayak api. Ada yang atlet juga nang ngacak jadi keliling main api jadi. Oh iya. Meninggal. Meninggal. 80-an lebih jual 83 80-an kan. Dari tomat meninggal. Jadi jari kita dia kan banyak jual buah masih terserah jadi untuk doa. Saya kalau orang tua itu sempat nanya kabar dia. Tapi ada sebagian yang kadang mau mandir sih. Sebagian ada juga yang mau pandir kisah kan ramai itu banyak kisah sih. Apalagi lupa ini bulan tuh ada putus mandir gitu. Ada terus kisah sih. Makanya sedikit orang yang mah tablik itu mana pernah kan. New Zealand pernah aku cerita tentang yang ditembak orang habis-habisan. Aku pernah habis itu sih. Karena Habar bin Habar lagi. Si dia pernah habis itu. Terus itu bagus sih, bagus pengelolaannya. Makanya kan waktu penembak itu datang, kamu berazar. Bagus banget, malah ditembak. Jadi fitnah ini luar biasa. Jadi fitnah ini tadi yang pertama fitnah kufran dan nikmat, kufur nikmat, artinya kada bersyukur. Yang berbahaya itu kafir hakikinya gimana? Kafir sebenarnya. Kalau Syekh Mansur As-Simari, dulu saya di Fakultas Tulis dulu menceritakan itu disebut orang yang terus sembahyang. Karena ulama-ulama Saudi ini berpendapat orang yang meninggalkan sholat baik itu tahawunan ataupun sengaja. Tahawunan itu artinya koler-koler saja. Jadi kalau orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan keyakinan kada wajib, kafir bujur. Tapi ada orang-orang yang kada sembahyang hanya ekstra koler-koler. Koler aja bilanya anak sembahyang kada karena maghrib sembahyang. Kenapa? Biasa itu mencari jadi bila maghrib sembahyang subuh udah terlihat juga asar udah terlihat, tapi bila maghrib sembahyang tidak. Maka masih tahu tetapi nak merasa. Nah, jadi di sini orang yang kayak itu menurut pendapat beliau kafir hakiki. Karena orang yang meninggalkan sholat sengaja itu menurut pandangan ulama-ulama Saudi lah. Bila orang meninggalkan sengaja, bukan sengaja artinya mengingkari kewajiban sholat, tapi sengaja karena ada alasan, karena dalam perjalanan, karena karena sakit, karena ada alasan, maka dia itu kafir. Jadi bilanya subuh kada sembahyang kafir. Karena maghrib sembahyang dari pulang itu penjelasan. Jadi kalau memang pendapat seperti ini, maka yang kita pahami hati-hati jangan sampai ketinggalan sembahyang. Bila ketinggalan sembahyang harus kita qadha. Jadi kita usah belajar. Bila kita mengaji, tekankan terus masalah salat. Biar aja Ustaz yang biar masa tolong kita buka tahfiz. Jadi ada kisah kan tuh menjadi spinter di lawan Sarani Madihin kan wilayah situ juga. Jam tuh malih ya orang buat nih. Tapi kita kada boleh salah apa ya. Haji siapa dulu yang di Rawasari itu bila sembahyang subuh dimakan sidin diulah sidin undian. Jadi aku melihat itu mesinnya ada absen ceklok. Jadi udah habis untuk sembahyang, yang aku mulai memperhatikan itu Jumatan habis khutbah antri. Apa tuh orang antri bagi duit kan apa? Ada aja, absen sembahyang di situ. Jadi jar sini nih dia langsung gitu masa berdua. Bilanya apa nih? Berapa hari kata itu nah? Berjamaah di masjid 5 waktu 40 hari masuk dalam undian umroh. Jadi dalam setahun tuh Pak diberangkatkan jadi umroh. Jadi ramai orang. Jadi ada pikir-pikir kalau untuk anak-anak kan biar kayak kalau sakit hadiahnya umroh ya Allah. Hadiahnya untuk sebiji bisa ramai aja ya. Anak-anak tetangga biar ayo salat subuh berjamaah. Bila sudah 40 hari carikanlah hadiah buku apa kan. Ya
pokoknya ada penghargaan lah bagi mereka. Nah, jadi intinya daripada hadis ini, segeralah kita melakukan kebaikan, karena di masa akan datang itu makin sulit, makin banyak godaan. Oleh karena itu haruslah segera kita melakukan kebaikan ini, dan benteng terakhir kita adalah sholat. Oleh karena itu mari kita senantiasa mengingatkan murid-murid kita, anak-anak kita untuk senantiasa sholat, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan harus mengqadha pada saatnya. Ya, karena dari ada sebagian ulama mengatakan itu takbir. Dibilang ada sembahyang takbir. Kemudian kita berusaha masalah dunia ini, berusaha cari kerjaan, cari sumber penghasilan, supaya kita ini kadang menjual agama untuk dunia. Boleh kita jual dunia untuk agama. Alhamdulillah Surya Subi atau rumahku beriakan wakaf untuk tahfiz Quran. Itu artinya menjual dunia untuk akhirat, untuk beragama. Insya Allah kalau kita ada rezeki, ada terus semadang Subi. Saya kemarin salut dengan Ustaz Kamil. Ulun Ustaznya pindah ada lagi di Banjar Indah di Tokdahu ya kan, apa kegiatan sana? Kami ada komunitas menyantuni anak yatim. Padahal sini gawe sini mengajarnya, mengajar tahfiz di situ kemarin. Kalau ini menyantuni berapa juta sudah jumlahnya? Alhamdulillah 140 anak yatim sudah. Jadi komunitas tadi, jadi orang-orang membantu itu. Padahal rumah di dia di sini menyewa ya, rumah seorang lain menyewa. Jadi kita salut kawan-kawan kita, masya Allah. Berarti kan ada suatu mustahil. Dari Surya yang bertanya kayak bosan kalau orang hendak mendirikan rumah tahfiz, tawakal ala Allah, jalankan, usahakan, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan bantu, karena